Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah kewarganegaraan, kita akan membahas tentang identitas nasional. Apa definisi identitas nasional? Bagaimana konsepnya? Bagaimana histori? Sehingga harus ada identitas nasional di negara ini. Kita awali pembahasan pada kesempatan kali ini dengan definisi identitas nasional. Yang dimaksud dengan identitas nasional adalah karakter unik dari suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Setiap negara tentu memiliki keunikan, memiliki nilai beda dari negara yang lainnya. Maka untuk Indonesia, perbedaan Indonesia dengan negara-negara lain yang menjadi ciri khas, yang menjadi kelebihan, keunikan bangsa Indonesia di atas bangsa yang lainnya, itu disebut dengan identitas nasional. Bagaimana fungsi dari identitas nasional? Kenapa negara Indonesia harus memiliki identitas nasional, memiliki keunikan, memiliki ciri khas dari bangsa-bangsa yang lainnya? Adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh buruk bangsa lain. Indonesia adalah sebuah negara yang berada di tengah-tengah lautan negara-negara lain yang ada di dunia. Indonesia harus berinteraksi dengan mereka, tidak bisa menutup diri. Indonesia harus mengikuti aturan dunia. Masuknya orang-orang asing, masuknya barang-barang asing ke negara ini, maka berpotensi memberikan pengaruh buruk kepada bangsa ini. Kebiasaan orang-orang yang di luar, orang-orang yang berada di luar negeri, bisa masuk ke dalam negara ini. Dan diantaranya adalah potensi keburukan yang bisa mempengaruhi karakteristik bangsa Indonesia. Untuk itulah perlu ada identitas nasional yang melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh buruk bangsa lain. Sehingga meskipun interaksi dilakukan, tetapi Indonesia memiliki ciri khas, memiliki karakter, memiliki keunikan yang tidak sama dengan bangsa lain. Indonesia memiliki prinsip tidak mengikuti arus bangsa lain meskipun berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Konsep dari identitas nasional adalah dinamis. Maksudnya adalah mengikuti perkembangan dunia internasional. Kita tidak bisa mempertahankan keunikan kita dengan mengabaikan perkembangan dunia. Ketika dunia mengalami perkembangan dan kemajuan, maka Indonesia pun akan mengikutinya. Yang disaring dan difilter adalah pengaruh buruk dari negara-negara lain untuk bangsa ini. Sehingga identitas nasional itu perlu diwujudkan, perlu diadakan. Kita coba menengok ke belakang tentang historis kenapa perlu ada identitas nasional. Kenapa negara ini harus memiliki identitas, memiliki keunikan, sehingga tidak terpengaruh dengan bangsa lain. Kenapa kita tidak mengikuti semua yang dilakukan oleh bangsa lain, kita meniru serta-merta, kita mengikuti salah satu negara besar yang ada di dunia, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Maka di sini kita coba menengok sejarah historis bagaimana perlu adanya identitas nasional. Pada masa Orde Lama, ada gerakan nasionalisme, gerakan dari orang-orang yang cinta kepada tanah air ini, dan ada 3 kelompok besar
yang ada waktu itu, yaitu kelompok Islam, kelompok agama, kelompok Marxisme yang mengadopsi, yang berafiliasi pada Karl Marx, dan kelompok nasional Indonesia, yaitu orang-orang nasionalis. Kemudian tiga kelompok ini, yaitu kelompok Islam, kelompok Marxisme, kelompok nasional Indonesia ini, kemudian mereka saling mempengaruhi kebijakan di negara Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Marxisme yang asalnya hanya sekedar paham, hanya sekedar konsep, berubah menjadi komunisme. Sehingga ada tindakan-tindakan kekerasan, dan yang dominan adalah komunisme dari tiga kelompok ini. Maka waktu itu, Presiden pertama kita, Bung Karno, membuat istilah Nasakom untuk mengakomodir tiga kelompok besar yang mempengaruhi kebijakan negara. Nasakom adalah nasional, agama, dan komunis. Nasakom, jadi tiga kelompok ini bersatu menjadi sebuah kelompok yang namanya Nasakom. Tapi yang terjadi justru malah komunis yang dominan, sehingga Nasakom pun akhirnya didominasi oleh kelompok komunisme. Sehingga sempat terjadi tragedi di negara kita yang disebut dengan Ki-30 SPKI yang banyak menelan korban para petinggi-petinggi Angkatan Darat waktu itu. Kemudian pada masa Orde Baru, pada masa pemerintahan Pak Harto, maka kejadian pahit G30 SPKI menjadi sebuah sejarah hitam bagi negara ini. Sehingga mulailah dibentuk nasionalisme Pancasila. Bagaimana Pancasila diterapkan dalam sistem kenegaraan. Akan tapi ketika waktu itu Indonesia masih dalam ekonomi yang lemah ya. SDM pun masih lemah, tidak banyak yang berpendidikan tinggi, kemudian banyak melakukan pinjaman ke luar negeri. Ini tiga faktor pelemahnya, ekonomi yang masih lemah, SDM yang masih lemah, dan pinjaman luar negeri yang terus bertambah, yang tentunya akan melahirkan piutang di waktu yang akan datang, melahirkan hutang di waktu yang akan datang, ditambah lagi sistem pemerintahan yang KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga makin memperlemah kekuatan sistem pemerintahan yang ada. Sehingga terbentuklah waktu itu NBO, negara birokratik otoriter. Yaitu negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang otoriter, yang semua mengikuti apa kata pemimpinnya. Sehingga politiknya adalah politik absolut. Para oposisi-oposisi itu menjadi oposisi loyal, oposisi yang seharusnya memberikan kritik, masukan, sudut pandang lain terhadap kebijakan pemerintah, itu mengikuti apa kata pemerintah. Kita tahu dalam dunia demokrasi selalu ada oposisi sebagai pembanding sudut pandang lain terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak ada kebijakan yang absolut, tapi masih memberikan ruang untuk kritik. Ketika pada masa Orde Baru, maka yang ada adalah NBO, negara birokratik otoriter. Maka oposisi pun jadi loyal, tidak memberikan kritikan yang berarti kepada pemerintah. Kalau kita lihat ya, sistem semacam ini kemudian dibandingkan dengan negara-negara dunia waktu itu, maka negara ini terpuruk di mata dunia internasional. Kalau pada masa awal kemerdekaan, pasukan Garuda telah dipercaya untuk melakukan misi perdamaian. Indonesia disegani oleh negara-negara adidaya waktu itu, terutama Amerika. Maka ketika Orde Baru, Indonesia tidak lagi menunjukkan gaungnya di dunia internasional. Karena sistem yang dibangun sedemikian rupa. Dari sinilah maka kita melihat bahwa perlu ada ciri khas di negara ini. Sehingga tidak
terombang-ambing dalam membangun sistem, terombang-ambing dengan masukan-masukan yang ada, terombang-ambing dengan tawaran-tawaran negara yang ada di luar sana. Maka semua ini berakhir dengan adanya reformasi tahun 1998. Masyarakat menuntut melalui mahasiswa dengan 3 tuntutan besar mereka, yaitu reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Ini untuk mengakhiri keterpurukan Indonesia di mata internasional. Apa saja unsur pembentuk identitas nasional setelah kita tahu bahwa Indonesia harus punya keunikan sehingga tidak bingung dalam mengatur negaranya? Maka berangkat dari kepercayaan bahwa negara ini dibangun oleh unsur-unsur yang majemuk. Negara ini tidak didirikan oleh satu suku bangsa, tapi banyak suku bangsa. Negara ini tidak terdiri dari satu agama, tapi banyak agama. Ada banyak budaya dan ada bahasa daerah di sana. Unsur-unsur yang majemuk ini berusaha untuk dicari titik kesamaannya. Apa kesamaannya? Yaitu sama nenek moyangnya, sama orang-orang Indonesia. Sama nasibnya, pernah dijajah, pernah mengalami tragedi di negara ini, dan sama ideologinya. Ideologi resmi negara yaitu ideologi Pancasila. Yang dikedepankan adalah titik kesamaan, bukan perbedaan yang ada. Sehingga kesamaan-kesamaan itu berusaha disatukan. Suku bangsa yang berbeda itu menjadi sebuah keunikan, banyaknya budaya, demikian bahasa daerah itu disatukan. Dan menjadilah identitas nasional. Sehingga apa bedanya Indonesia dengan negara yang lain? Di Indonesia ada banyak bahasa daerah. Di Indonesia ada banyak budaya. Ada banyak suku bangsa, tapi mereka bersatu. Memiliki kekhususan, keunikan yang berbeda dengan bangsa yang lainnya. Sehingga diharapkan Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat, yang memiliki prinsip, yang memiliki kedudukan di mata bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Setelah kita tahu tentang identitas nasional, maka kita coba melihat bagaimana prinsip Islam, bagaimana konsep Islam tentang individu yang bermartabat ya. Individu, kita tarik kata poin pentingnya itu individu yang bermartabat. Individu seorang mukmin harus kuat dan bermartabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Meskipun pada masing-masing terdapat kebaikan. Wasta'in billah, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau lemah. Lihat kata-kata bahwa al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus punya identitas. Harus punya prinsip, harus punya jati diri sehingga tidak mengikuti lingkungan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mengikuti kebanyakan penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini memberikan suatu isyarat kepada kita bahwa seorang mukmin itu harus punya identitas, punya jati diri, punya keunikan, tidak mengikuti kebanyakan manusia yang terkadang kebanyakan mereka tidak berada di atas ilmu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Sekarang kita coba dialogkan antara konsep umum dengan konsep Islam. Secara umum, prinsip membangun identitas nasional menuju bangsa yang memiliki prinsip, filter, dan kepribadian sejalan dengan konsep Islam. Namun seorang mukmin harus pandai dalam memilah sisi-sisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak sesuai, maka ditinggalkan. Membangun prinsip, membangun kepribadian sebuah individu, apalagi bangsa, maka harus ditimbang dengan syariat Islam yang mulia. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang identitas nasional. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, ada satu pesan penutup yang semoga memberikan semangat kepada kita untuk terus menjadi individu yang memiliki prinsip. Jadilah individu yang punya prinsip sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Ada perkataan yang sangat indah dari Sufyan bin Uyainah, "Usluku subulal haqqi wala tastawhishu min qillati ahliha." Tetaplah menempuh jalan-jalan kebenaran dan janganlah merasa kesepian dengan sedikitnya pengikutnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sifatus Shaffah di juz 2 halaman 235. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.